Dilaporkannya Kiai Imaduddin Utsman. Kiai Imaduddin Utsman terkait dengan riset ilmiah beliau dan pidato beliau yang mengatakan nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang palsu. Saya tidak sependapat dengan pendapat Kuzaini. Saya tidak setuju kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman dilaporkan ke polisi. Ini adalah masalah ilmiah, bukan ke polisi. Tapi ini ranahnya adalah ke Bahsul Masail. Kita adakan muktamar, kita bahas di muktamar atau bahas di Munas atau bahas di LBM baik PW, PC atau MWC, silahkan kita bahas di situ. Ini ranahnya ilmiah, bukan urusan polisi ini. Kalau sedikit-sedikit main lapor ke polisi ya repot juga kalau seperti ini. Dan lagi menurut saya, kalau pembahasan ilmiah seperti ini kemudian langsung ujung-ujungnya sedikit-sedikit langsung ke polisi, main lapor ke polisi, ini akan mematikan otak orang, akan membuat buntu pikiran orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, tadi adalah cuplikan video dari Ustadz A. Apandi dari channelnya yang sama dengan nama beliau. Dan sobat-sobat, saya setuju dengan sikap A. Apandi bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu ranah ilmiah, bukan ranah hukum. Tetapi sobat-sobat, apakah sebenarnya yang menjadi motif Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dilaporkan karena tulisan ilmiahnya? Benarkah beliau provokatif? Benarkah beliau memecah belah? Untuk mengetahui hal tersebut, sobat-sobat, mari kita simak bagaimana respon dari Bung Lubis dalam live streamingnya di channel Lubis 212. Kita simak saja, sobat-sobat. Licik, culas, keji, dan kemudian tadi saya melihat berita tentang Kiai Imaduddin Utsman dipolisikan. Karena apa? Karena tulisan ilmiahnya. Sekarang kita lihat ke belakang ya. Setelah tulisan ilmiah itu muncul tahun 2022, apakah dilaporkan? Tidak. Sampai 2023 banyak bantahan-bantahan dari mereka, termasuk dari lembaga mereka Robitoh Alawiyah lewat surat edaran. Ditanggapi, dijawab oleh Kiai Imaduddin. Tentu dengan jawaban yang berilmu, bukan ngawur. Jawaban yang ilmiah. Ada referensinya, ada sumbernya. Itu yang disebut ilmiah.
bermunculan oknum-oknum dari kelompok tersebut membantah argumen Kiai Imaduddin. Ada yang lewat video, begini, ditayangkan di berbagai video, termasuk Rizik. Walaupun di situ tidak menyebutkan baik di judul untuk Kiai Imaduddin, tapi narasinya adalah bantahan ataupun jawaban terhadap argumen Kiai Imaduddin. Dibantah lagi, dijawab lagi oleh Kiai Imaduddin dengan jawaban yang ilmiah tentunya. Ada referensinya, ada sumbernya, ada marojiknya oleh Kiai Imaduddin. Terpatahkan itu argumen Rizik. Bahar, Hanif, bahkan Hanif sampai membuat tulisan risalah ilmiah bantahan atas syubhat Imaduddin Utsman. Judulnya seperti itu. Dibalas, dijawab oleh Kiai Imaduddin dengan jawaban yang ilmiah, dan ketahuan di situ Hanif memakai kitab palsu atau kitab cetakan tahun ini, yang mana isi kitabnya berbeda dengan cetakan-cetakan tahun sebelumnya. Apakah Hanif mau mengakui itu? Kalau dia memakai kitab palsu? Nah, jangan harap kelompok itu mau mengakui kesalahan. Jangan harap kelompok itu mau minta maaf. Kemudian Hanif membuat tulisan lagi, ya, bingkisan lebaran untuk Imaduddin Utsman, kurang lebihnya seperti itu. Dijawab lagi oleh Kiai Imaduddin Utsman, rengginang dari Banten, untuk Hanif. Semua argumen Kiai Imaduddin itu ada marojiknya. Ada. Jadi semua cara sudah mereka lakukan untuk mematahkan argumen ilmiah Kiai Imaduddin Utsman. Tapi semuanya justru dipatahkan balik. Maka muncul sekarang, katanya provokatif, provokasi, memecah belah umat. Siapa yang memecah belah? Dan siapa yang terpecah belah? Kalau masalah ada pro kontra, masing-masing ada pendukung, itu hal biasa. Itu hal biasa. Ada orang yang pro ke si A sedang berkontra dengan si B. Sebagian orang pro ke si A, sebagian orang pro ke si B, sebagian orang nggak ikut-ikutan. Itu hal biasa. Hal biasa. Selama itu masih dalam jalur, masih di atas jalur, di koridor. Ya. Dulu 2019 ada Pilpres. Ada dua paslon. Pak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian melawan pasangan Pak Joko Widodo dengan Kiai Ma'ruf Amin. Pecah nggak? Pecah, tapi pecahnya sehat. Ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Pak Jokowi, ada yang tidak memilih sama sekali. Apakah kita bisa bilang, ini gara-gara Prabowo dan Jokowi, rakyat Indonesia pecah, laporkan keduanya? Nggak bisa. Begitu juga Kiai Imaduddin. Kenapa tidak bisa? Beliau membuat sebuah tulisan pernyataan, itu ada marojiknya. Ada referensinya. Nah, jadi sobat-sobat, ya dari penyampaian dari Bung Lubis, kita mendapat gambaran bahwa pihak lawan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah melakukan berbagai upaya, berbagai cara bagaimana mematahkan penelitian ilmiah, tulisan ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang dalam penelitiannya ya meragukan keabsahan nasab dari para habib di Indonesia.
Ya, sudah berbagai cara. Tetapi semua cara itu tidak mampu, tidak berhasil mematahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan. Dan akhirnya mereka melaporkan ke polisi dengan tuduhan provokatif. Saya hanya menyampaikan penilaian dan kesimpulan berulang kepada sobat-sobat dan pemirsa semuanya. Demikian, nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.